Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji tentang hikmah di balik ujian musibah. Setiap musibah pasti menimpa semua manusia tanpa terkecuali. Musibah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwa setiap musibah yang menimpa diri kita ini tidak akan meleset dari kita, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang luput dari kita, maka itu tidak akan menimpa diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sesungguhnya tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi wa hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Tidak beriman seorang hamba hingga ia beriman dengan takdir baik dan buruk, dan hingga ia mengetahui bahwa apa yang akan menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Ini adalah sikap seorang mukmin menghadapi ujian musibah yang menimpa dirinya. Ia yakin bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Musibah bisa menimpa siapa saja, baik itu orang beriman, orang kafir, orang solih, orang fasik, semua mengalami yang namanya musibah. Bahkan musibah ini menimpa orang yang paling solih sekalipun. Dan ujian musibah terberat adalah apa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Asyadun nas balaan al-anbiya, summal amsal fal amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, dan yang semisalnya. Inilah kehidupan manusia selama ruh masih berada di dalam jasad kita, selama mata kita masih bisa melihat, selama telinga kita masih bisa mendengar, maka selama itu musibah
akan datang menghampiri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, nabtalih, kemudian kami uji dia, faj'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan ia bisa mendengar dan bisa melihat. Artinya selama manusia itu hidup, bisa mendengar, bisa melihat, maka selama itu ia akan berada dalam lingkaran ujian. Nah, tentunya di balik setiap ujian yang menimpa manusia mengandung banyak sekali hikmah dan kebaikan. Hikmah dan kebaikan di balik musibah ini sedikit sekali yang bisa kita ketahui. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, hikmah dari ujian musibah yang menimpa manusia, jika kita menghitungnya, maka kita akan dapati ribuan hikmah. Akan tetapi karena keterbatasan akal kita, karena sedikitnya ilmu kita, sehingga kita tidak bisa menjangkau semua hikmah yang ada di balik ujian musibah tersebut. Nah, di antara hikmah-hikmah di balik setiap ujian musibah, yang pertama adalah musibah ini akan mensucikan diri kita dari dosa dan maksiat. Setiap manusia pasti melakukan dosa dan maksiat, baik yang sengaja atau tidak sengaja, baik yang disadari atau tidak disadari. Nah, setiap dosa yang kita lakukan ini akan mengundang musibah yang akan menimpa diri kita. Dan musibah yang Allah turunkan kepada diri kita ini hanya sebagian kecil dari akibat dosa yang kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan diri kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau yu'akhizullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabah." Jika Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia disebabkan karena perbuatan dosa-dosanya, maka pasti tidak akan ada tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Nah, musibah yang kita alami ini merupakan hukuman dari setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, jika kita bersabar menghadapi ujian musibah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghamin hatta syaukah yusyakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa keletihan, kesengsaraan, kesedihan, penyakit, kegundahan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dengan semua itu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza kasurat dzunubul abdi
walam yakul lahu ma yukafiruha ibtalahu Allah bil huzni liukafiroha. Apabila dosa seorang hamba sudah banyak dan ia tidak melakukan amalan yang dapat menghapusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya dengan kesedihan. Hal itu dapat menghapus dosa-dosanya. Inilah dampak dari setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Semua itu mengundang musibah kepada diri kita. Dan musibah yang kita hadapi, jika dihadapi dengan sabar, maka insya Allah itu akan menghapus setiap dosa yang telah kita lakukan. Kemudian hikmah yang kedua, musibah yang menimpa setiap orang yang beriman, ini menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap orang beriman menghadapi musibah itu dengan kesabaran, maka ia tercatat sebagai orang-orang yang sabar. Jika ia menghadapinya dengan penuh keridoan, ia pun akan dicatat sebagai orang-orang yang ridho. Dan yang lebih dari itu, jika ia menghadapi ujian musibahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencatat dirinya sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ada orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalnya. Amalnya tidak mencukupi dirinya untuk masuk ke dalam surga. Namun karena besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Allah turunkan ujian musibah kepadanya, sehingga musibah tersebut yang mengangkat dirinya masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa taala membalas kepada mereka disebabkan karena kesabaran mereka. Allah membalas dengan balasan surga dan pakaian-pakaian di surga. Nah, ini adalah hikmah yang sangat besar di balik setiap musibah yang menimpa diri kita. Jika kita hadapi dengan bersabar dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ini semua dapat memasukkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dua sikap yang harus ada pada setiap mukmin dalam menghadapi ujian di dunia adalah bersabar dan bersyukur. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya itu baik, dan itu hanya ada pada orang mukmin. Ya, jika ia tertimpa musibah, kesengsaraan, ya, maka ia bersabar, dan jika ia diuji dengan kelapangan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah adalah yang dikatakan oleh para malaikat, dan juga yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian musibah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya kesudahan bagi orang-orang yang bersabar dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah yang kedua di balik setiap ujian musibah yang menimpa diri kita. Jika kita bersabar, ini akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, ujian musibah mendidik diri kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang diuji dengan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala,
hakikatnya Allah Subhanahu wa taala rindu kepadanya. Allah rindu agar namanya banyak disebut olehnya. Allah Subhanahu wa taala rindu agar ia mengiba kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala rindu kepada hambanya agar ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan kepada setiap hambanya agar hambanya memanjatkan doa dengan sebab cobaan tersebut. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza massahu syarru fadzu du'ain arid. Ya, apabila manusia ditimpa musibah, maka ia akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah yang besar di balik setiap ujian musibah yang menimpa kita. Ya, diharapkan dengan ujian musibah tersebut ia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan seringkali kita merasakan di saat kita ditimpa ujian musibah, di saat itulah terasa nikmatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa nikmatnya kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya kita belum pernah atau mungkin tidak pernah mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita rasakan ketika kita tertimpa musibah. Ya. Selain harap dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita tertimpa musibah, diharapkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ujian musibah yang telah menimpa kita. Ini adalah hikmah yang sangat besar dari setiap ujian musibah yang kita hadapi, yaitu agar semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat dari setiap ujian musibah, bahwa ujian musibah ini dapat menghilangkan dari diri kita sifat-sifat yang tercela. Di antaranya adalah sifat sombong, sifat ujub, dan sifat besar kepala. Jika seandainya manusia tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lupa hakikat dirinya sendiri. Ia akan lupa awal penciptaannya, dan ia akan lupa tujuan diciptakannya. Sebagaimana Fir'aun yang tidak pernah merasakan kesulitan, kehausan, kelaparan, tidak pernah merasa panasnya terik matahari, tidak pernah mendapatkan ujian sakit dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini adalah bahaya yang sangat besar jika manusia sampai sombong kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan hidupnya selalu senang. Hidupnya tidak pernah mendapatkan kesulitan, tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ya, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang sombong maka hatinya akan mengeras. Ketika hatinya mengeras, maka sulit sekali baginya untuk menerima nasihat dan juga menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika manusia diuji rasa sakit, maka di saat itulah dia merasakan nikmatnya, betapa besarnya nikmat sehat. Ketika dia diuji dengan ujian kelaparan, di saat itu dia akan merasakan betapa nikmatnya ya, rasa kenyang dari makanan. Ketika dia kehausan, dia akan merasakan betapa nikmatnya satu tetes air yang masuk membasahi kerongkongannya. Ini adalah hikmah yang besar di balik setiap ujian musibah yang menimpa diri kita, yang mungkin saja ini luput dari diri kita. Kebanyakan kita mengeluh
di saat kita diuji musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di saat seseorang diuji musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya semakin lembut karena ia merasakan betapa beratnya orang yang ditimpa ujian musibah seperti yang ia rasakan. Ini adalah hikmah yang sangat besar di balik setiap ujian musibah yang menimpa diri kita. Kemudian yang selanjutnya, hikmah di balik musibah ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah kepadanya. Ya. Ini adalah hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap mukmin ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pertolongan berupa kesabaran untuk menghadapi setiap musibah. Jadi Allah berikan kepadanya musibah dan Allah pun berikan kesabaran kepadanya, ya. Selain itu dia juga berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ia tidak berputus asa ketika dia tertimpa musibah apapun itu, ya. Di saat setiap mukmin ditimpa musibah, Allah berikan pertolongan dengan kesabaran, ya. Allah berikan pertolongan dengan prasangka baik kepada Allah dan tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua adalah tanda kebaikan bagi dirinya. Ya. Ketika ia diuji musibah, ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda kebaikan bagi dirinya. Ya. Jadi kita bisa membedakan apakah musibah ini azab ataukah tanda kebaikan. Ya. Di antara tandanya, seseorang yang diuji musibah lalu ia mengeluh, berputus asa, tidak bersabar, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda bahwa musibah ini merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Allah tidak menginginkan kebaikan dari dirinya. Ya, sebaliknya, seseorang yang mendapatkan ujian musibah, kemudian dia bersabar, dia tidak berputus asa, dia meminta kepada Allah dengan kerendahan hati, dia semakin dekat kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya. Ini adalah tanda bahwa ini adalah ujian keimanan agar ia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hikmah di balik musibah yang menimpa kita, bahwa musibah ini sebab bagi kita untuk mendapatkan hidayah, sebab mendapatkan pujian, dan sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Maka bagi mereka sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa sholawat Allah kepada hambanya adalah berupa pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat, dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang serupa difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taghabun ayat ke-11.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Ya, tidaklah satu musibah yang menimpa kecuali semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya sehingga ia lulus dari ujian musibah tersebut dan ia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah diantara hikmah-hikmah yang sangat besar yang bisa kita jangkau. Selain ini tentunya masih banyak sekali hikmah yang terkandung di balik setiap ujian musibah yang menimpa kita. Kewajiban bagi kita adalah mengimani bahwa semua musibah yang menimpa kita ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas. Kewajiban kita adalah bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan kita termasuk di antara hambanya yang lulus ujian sehingga kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kesabaran kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.